Taib. Wa 'alal insan, seyogyanya bagi seseorang manusia, seseorang muslim itu harus istihad untuk menjaga keislamannya masing-masing. Wa taqwiyatihi, dan memperkokoh keislaman mereka. Dengan cara apa? Bi fi'li ma umira bihi, dengan cara melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ta'atillah, dari segi ketaatan. Kenapa? Fa innal mudayyi', karena sesungguhnya seseorang yang suka menghilangkan atau meremehkan li awamirillah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, muta'arridun, dia merawankan dirinya, dia secara otomatis rawan bagi dirinya apa? Lil mauti ala ghairil Islam, ditakutkan mati dalam keadaan non Islam. Justru kebalikannya, ketika orang ngeremehkan perintah, sholatnya bolong-bolong, puasanya jarang-jarang, apalagi waliyadzubillah tidak pernah sembahyang, tidak pernah puasa, orang-orang semacam itu ditakutkan mati dalam keadaan non muslim, alias dalam keadaan kufur atau syirik, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wal afiyah. Makanya sekali lagi, kalau sebagaimana yang pernah kita bahas di pengajian sebelumnya, ketika sejarah seseorang hidup ini, kunci akhirnya itu yang menjadi penentu tujuan dia nanti di akhirat. Ketika akhir ajalnya itu ditutup dengan keadaan Islam, insya Allah pasti selama dia masih Islam asli ya, bukan Islam cuman Islam KTP, naudzubillah. Kalau dia menutup ajalnya dalam keadaan Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan dia bakal masuk surga. Walau urusan dia mau mampir enggak mampir dulu ke neraka, itu urusan belakang. Tapi apakah akhir masirnya, terakhirnya bakal masuk surga? Insya Allah pasti bakal masuk surga. Mau langsung enggak pakai hisab, atau langsung, atau masih dihisab, atau masih dimampirkan ke neraka setahun 2 tahun, sebentar atau lama, yang penting ujung-ujungnya bakal pindah ke surga. Sebelum pintu surga itu ditutup, sebelum pintu neraka itu ditutup, dia bakalan pindah ke surga, bakalan tinggal di dalam surga. Ketika orang neraka, ahli neraka ini sudah selesai, oh ini semuanya sisa orang-orang yang sudah kekal abadi di neraka. Yang di surga ya sudah pasti, ketika orang masuk surga sudah tidak bakalan keluar lagi. Tapi kalau orang yang masuk neraka, masih ada kemungkinan untuk dikeluarkan, dipindahkan kepada surga. Ketika sudah selesai full surga, sudah masuk semua ahli surga, orang yang di neraka sudah 100% orang non muslim semua, orang kafir semua. Orang-orang muslim yang asi, yang pendosa, orang yang pendosa, yang banyak melakukan dosa, sudah difilter, sudah dikeluarkan semua dari neraka, baru pintu surga ditutup, pintu neraka juga ditutup. Selesai. Masuk khalidina mukhalladin. Khalidina fihi abada, fiha abada. Yang di surga selama-lamanya, yang di neraka selama-lamanya. Kuncinya apa? Sejarah terakhir seseorang ketika menutup ajalnya. Ketika dia menutup ajalnya dalam keadaan Islam, memegang kunci surga, insya Allah dia bakal masuk surga. Akan tetapi ketika orang menutup ajalnya dalam keadaan wal'iyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan syirik atau kufur, atau bukan dalam keadaan Islam, tidak megang kunci surga, ya bisa dipastikan dia bakalan masuk ke dalam api neraka. Yang dipermasalahkan itu yaitu khalidina fiha abada, tidak ada kata akhir, selama-lamanya. Kalau kita bayangkan luwes capek, bayangkannya itu sudah tidak kebayang. Selama-lamanya, bukan 1000, 2000, 3000. Nek ada batasan tahun, walaupun 1.000.000 tahun, tapi ada batasan akhir, seenak. Tapi masalahnya selama-lamanya, tanpa batas akhir, itu yang makanya dibilang, kalau orang itu mau mikir hidup di dunia itu berapa lama sih? 60, 70 tahun, 100 tahun, habis itu selesai. Sedangkan di akhirat itu selama-lamanya. Kalau kita mementingkan urusan dunia, nanti di akhiratnya yang kukut,
yang kalah. Waliyadzubillah. Kalau orang yang berakal lebih memilih kehidupan yang abadi daripada cuman yang kehidupan semata di dunia. Makanya ada kalam hikmah yang mengatakan kalau ada orang dikasih pilihan, sampean tak bangunkan rumah dari gedek, tapi sampean boleh tinggal di rumah itu gedek tapi kuat, tahan panas, tahan air. Misalnya kayak ini apa istilahnya, sawung apa istilahnya ini, gubuk lah. Istilahnya tak bangunkan rumah dari gubuk, tahan cuaca panas, tahan air hujan, tapi dari gubuk, dari kayu-kayu kayak gini, kecil dari gubuk. Tapi sampean silahkan tinggali selama sampean hidup. Ini ada orang satu tidak punya rumah sama sekali, dikasih pilihan 2 rumah. Sampean tak kasih rumah kecil dari gubuk, yang penting fasilitas ada, maksudnya bisa menjaga dari panas, dari hujan, bisa buat naungan lah, buat tempat tinggal pantas. Tapi dari gubuk, silahkan tinggali selama-lamanya. Atau pilihan kedua, tak kasih rumah villa megah, tapi sampean tak kasih waktu cuma sehari, nginep sehari, sisanya silahkan keluar. Kalau orang mau berpikir secara rasio ya, pinter, daripada anak cuma sehari, habis itu keluar balik ke kolong jembatan, tak punya rumah lagi. Cuman sehari apa enaknya? Cuman buat tidur, megah dan lain sebagainya. Tapi cuman sehari, besok suruh keluar. Ya lebih baik milih gubuk, yang penting tahan panas, tahan ini, tapi anak bisa hidup selama-lamanya tanpa bayar ongkos sewa. Kalau orang ini katanya ulama, ini kalau katanya salaf ini, kalau ini perumpamaan antara orang yang dikasih pilihan abadi sama cuman sementara, lebih milih yang abadi walaupun cuman sekedar gubuk. Akan tetapi faktanya malah justru kebalik. Orang-orang zaman sekarang dikasih pilihan 2, milih gubuk tapi dikasih waktu tinggal sehari, atau milih villa yang megah, ada kolam renangnya, ada ininya dan lain sebagainya, tapi seumur hidup. Pilih mana? Kalau orang bodoh pun, kalau tadi kan orang pinter milih gubuk yang selama-lamanya daripada milih villa cuma sehari. Kalau ini dibalik, villa selama-lamanya, istana selama-lamanya, atau gubuk yang cuma sehari. Kalau orang bodoh pun pasti milih villa yang selama-lamanya daripada gubuk cuma sehari. Wes gubuk cuma sehari lagi. Tapi faktanya, Allah yahdina wa iyyahum, orang zaman sekarang ini justru lebih memilih gubuk yang sehari daripada istana yang selama-lamanya. Maksudnya apa? Dunia ini kalau dibandingkan sama surga, tidak ada apa-apanya. Dalam segi keindahan, kemegahan, dan lain sebagainya. Dalam segi umur, dunia sementara, akhirat, surga selama-lamanya. Tapi masih banyak dari manusia yang lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Makanya sekali lagi, akhirat ini yang namanya surga ini huffat bil makarih, sedangkan neraka huffat bil syahwat. Surga itu dilapisi dengan hal-hal yang tidak disenangi, yang sumpek, yang tidak enak, yang macam-macam sudah. Sedangkan neraka dilapisi dengan hal-hal yang enak. Neraka dilapisi sama maksiat, foya-foya, tidak sholat, tidak puasa, enak, santai kan, tidak sholat, tidak puasa, mau maksiat terserah dan lain sebagainya, enak. Tapi nanti begitu tembus, jatuhnya ke waliyadzubillah, ke neraka. Makanya kalau orang maksiat itu gampang, gampang. Sedangkan surga kebalikannya, surga itu dilapisi dengan hal-hal yang tidak dienaki, yang tidak enak sama sekali. Harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus ngaji, harus mondok,
harus ini dan lain sebagainya. Ada yang senang mondok? Enggak ada yang senang mondok, semuanya sumpek mondok. Mondok sumpek, mau ngaji sumpek, mau sholat males, mau puasa berat, puasa enggak makan, seharian enggak makan. Ada sate, ada gulai, wah siang sih ada sirup es teler siang-siang pas puasa, enggak boleh makan. Padahal pengen wis ngiler-ngiler, kering tenggorokan, tapi tidak boleh makan. Kenapa? Puasa. Enak? Tidak enak. Siapa yang anu? Karena ngelawan hawa nafsu, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mahal imbalannya, sesuatu yang ganjarannya besar, itu cobaannya banyak. Yang sering kita kaji itu cobaannya itu besar. Kenapa? Musuh kita ini bukan cuma satu, musuh kita ini banyak. Ada yang namanya nafsu, ada yang namanya syahwat, ada yang namanya setan, ada yang namanya setan mangan rawon, alias teman yang waliyadzubillah. Ada teman yang mendorong kita ke kebaikan, ada yang kebalikannya, malah menjerumuskan kita, ajaran wa iyyakum, menjerumuskan seseorang kepada itu setan-setan den daden mon cak nareng medu lagi den daden. Malah menjerumus, bukan dukung untuk berbuat positif, malah mendukung untuk berbuat maksiat. Makanya sekali lagi, ketika kita ingin melakukan sesuatu kok terasa berat di hati, coba pikirkan lagi. Karena sesuatu yang terasa berat di nafsu itu biasanya bisa dipastikan sesuatu tersebut ialah suatu hal positif. Misalnya hafalan, berat nggak hafalan? Berat kan? Mau suruh ngapalno, aduh, sehari ngapalno 3 bait soro, 3 bait loh soro, 3 bait tok. Tapi nek ngapalno lagu, insya Allah 1 album 1 hari cepat hafalnya. Kenapa? Karena seneng. Kalau suruh ngapalno zubat 3 bait sehari, alhamdulillah diulang-ulang gak apal-apal. Itu kenapa? Karena gak seneng, karena berat. Makanya sekali lagi, kalau kita lawan nafsu ini, kalau kita lawan, biasakan melawan hawa nafsu, insya Allah semakin lama semakin terasa enteng. Maksudnya gini, kalau misalnya ada orang yang gak biasa lari maraton, maksa lari maraton, tepar di tengah jalan. Yakin pasti tepar di tengah jalan. Tahu tepar kan? Nyongsep. Pingsan, kalau tidak mati alhamdulillah, pingsan tengah jalan. Tidak pernah gerak, makan tidur, moncat anak tidur, ngakan tedung bui, makan tedung ngak ker. Siapa yang ngakan tedung bui? Ngak ker bui. Ngakan makan tidur tidak pernah gerak sama sekali, tidak pernah olahraga, kemudian langsung disuruh maraton jarak 10 km misalnya. Belum 1 kilo sudah bakalan tepar, bakalan kukut, bakalan jatuh. Kenapa? Karena itu tidak kebiasaan. Kita juga gitu, soro apalah nih. Iya, karena kita belum terbiasa. Otak manusia ini sebetulnya otak ini masing-masing semuanya bisa dia atur. Anak enggak bisa, anak ini bebel. Kalau suruh apalan gak mempan, buat memahami juga enggak masuk-masuk. Kenapa? Karena kurang bisa diasah, karena kurang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau otak manusia ini sering diasah, sering dibuat apalan, dipaksa untuk apalan, enggak bisa. Coba paksa. Lama-kelamaan bakal terasa, bakalan tajam. Kayak pisau. Kalau tidak diasah, dibiarkan ditaruh buat pajangan, lama-kelamaan karatan. Ada satu cerita fiktif, tapi ini cerita fiktif. Syekh yang ngajar di Mekah dulu dia cerita sama kita waktu Ustaz Muhammad bin Halal, cerita katanya, otaknya orang Indonesia ini kalau dijual harganya mahal, sedangkan otaknya orang Amerika kalau dijual harganya murah. Ajib. Waktu kita pertama kali dengar cerita itu, tak pikir ini muji, orang Indonesia otaknya mantap berarti. Soalnya kalau misalnya ada orang otaknya ini didonasikan, dijual,
organ tubuhnya dijual. Otaknya orang Indonesia ini dihargai mahal sama orang Barat. Sedangkan orang Amerika, orang Barat, otaknya kalau dijual harganya murah. Kok bisa? Tak pikir, wajib, Masya Allah. Ternyata apa katanya beliau? Soalnya kalau orang Barat otaknya sering kepake, sudah dol, keseringan dipakai. Tapi nek orang Indonesia tidak pernah dipakai, sekinyis-kinyis, orisinil, tidak pernah dipakai. Makanya masih apa istilahnya, segelan. Paling ya sawangan, tidak pernah dipakai, gitu, debuan. Ala kulli hal. Tapi kalau misalnya seseorang tadi itu setiap hari dia olahraga, setiap hari dia rutin jalan-jalan, setiap hari cuman sudah terlatih dia untuk lari-lari, disuruh lari maraton 10 kilo yang enteng, kalau perlu lari sambil tidur ya. Kenapa? Dianggap enteng, suatu hal yang biasa. Ceritanya orang Baran, antum rata-rata banyak yang dari Baran, dari Bumiayu atau Baran kan. Makanya yang cerita dulu zamannya Ustaz Habib Alwi dulu, Habib Alwi bin Salim, orang tua-tua dari daerah Baran, tidak tahu Baran Marah yang jauh-jauh itu, orang tua dari daerah Baran jauh, Baran pelosok, berangkat ke Rumah Tanjung bukan naik kendaraan, jalan kaki. Bahkan ceritanya itu jalan kakinya bukan, pengajiannya kapan? Nanti habis maghrib. Sekarang berangkat. Enggak. Pengajiannya itu hari Kamis dulu Habib Alwi. Berangkatnya dari kapan? Dari hari Rebu. Kenapa? Perjalanan jauh. 1 malam perjalanan jalan kaki untuk hadir pengajian. Selesai pengajian berapa lama? Sejam 2 jam pulang. Kok bisa? Karena terlatih mentalnya, terlatih fisiknya. Bukan fisik sebetulnya yang jadi kunci. Ruh, kekuatan ruh itu yang memotivasi orang untuk gerak maju. Karena ketika rohnya seseorang itu walaupun badannya sterek, insya Allah binaraga, mentekel, mentol sini, mentol semua, bukan abu, fitness dan lain sebagainya. Tapi rohnya tidak pernah dikasih makan, rohnya tidak pernah di riaboi, tidak pernah dididik, tidak pernah di fitnessi. Ada rohnya, perlu fitness juga, tapi fitnessnya bukan angkat beban kalau roh. Fitnessnya ngapalkan, belajar, itu fitnessnya roh. Tidak pernah olahraga fitnessnya. Yakin pasti kalau suruh tarawih 20 rakaat aja lesu. Padahal dia tiap hari angkat beban 200 kilo, gak capek. Disuruh sholat 20 rakaat tok tarawih, aduh kapan mari ini. Kenapa? Karena rohnya lemes. Ini butuh kekuatan ruh. Sebaliknya kalau ada orang insya Allah binarangka, bukan 6 pack, 12 pack garis-garis, alias tulangnya kelihatan semua, tapi ruhnya kuat, sering dibuat olahraga, ruhnya hadir pengajian, rajin ibadah, rajin zikir dan lain sebagainya, ruhnya kuat, disuruh insya Allah bukan tarawih 20 rakaat, kayak ceritanya orang-orang di Hadramut. Insya Allah antum pernah dengar ceritanya. Di Tarim itu ketika bulan Ramadan bukan cuma sekali tarawihnya itu. Jadi tarawihnya itu digilir, dikasih jadwal. Masjid A tarawihnya Isya awal, begitu adzan Isya, sholat Isya, tarawih langsung. Masjid B enggak. Masjid B tarawihnya misalnya ya jam 7 Isya. Berarti jam 7 itu Masjid A dia tarawih, selesai jam 8. Masjid B mulai tarawih jam 8 sampai jam 9. Masjid C mulai tarawih jam 9 sampai jam 10. Masjid D jam 10 sampai jam 11. Terus bergilir. Lah orang-orangnya yang hadir di bukan orang-orang lain. Jadi orang-orang berangkat ke Masjid A, sholat tarawih, selesai doa-doa, ayo buyar, bukan pulang. Berangkat ke Masjid B langsung, tarawih lah lagi. Selesai berangkat lagi ke Masjid C. Sampai katanya orang-orang yang pernah hidup di sana, Ana cuma dengar cerita juga. Pulang ke rumah untuk itu pas sahur. Jadi pulang itu untuk sahur. Habis subuh sebelum subuh datang sahur, siap-siap sholat subuh, terus sholat subuh wallahu alam sisanya. Adzan ada roha dulu setelah subuh. Semalam itu berapa kali sholat tarawih? Kok bisa Pak? Dan katanya orang yang pernah di sana, Ana ini rasa capek. Ana kerasa capek sampai rasanya pingin sholat duduk. Cuman Ana ini mau sholat duduk katanya, sholat sunnah duduk boleh kan?
walaupun separuh diskon 10%, 50%. Anak kadang rasanya saking capeknya anak pengen sholat duduk, tapi anak malu. Kenapa malunya? Anak lihat ada orang-orang tua-tua, orang tarim, orang tua-tua yang mengikut giliran itu, mengikut rutan, dia tetap sholatnya berdiri. Walaupun ini sholat tarawih keberapa kalinya. Sekali lagi apa sirnya? Bukan fisik, ruh, kekuatan ruh. Makanya sekali lagi, ketika kita pingin sesuatu, kita punya nafsunya, kita pingin sesuatu, pingin ini, pingin itu. Coba dipikirkan, ketika nafsu ini lebih condong ke sesuatu, biasanya sesuatu yang dicondongi sama nafsu itu sesuatu yang negatif. Pingin sesuatu apa? Misalnya apa? Pingin main tuh, ya sudah jelas kalau main. Pingin ala kulli hal, pokok nafsu itu lebih condong kepada hal yang berbau negatif daripada hal yang positif. Kecuali kalau kita sudah naik pangkat, naik kelas, nafsu kita sudah menjadi nafsu yang mutmainnah. Allah yarzuqna wa iyyakum. Baik. Nah, kalau orang yang suka meremehkan atau meninggalkan perintah-perintah Allah, ditakutkan matinya dalam keadaan kafir atau non muslim, waliyadzubillah. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatihi, karena meninggalkannya dia kepada perintah-perintah Allah itu dalil sebagai dalil ala istihanatihi bihaqiddin, meremehkannya dia terhadap urusan agama. Kalau dia meremehkan agama, ya mau tidak mau dia di suatu waktu ditakutkan bakal meninggalkan agama yang dia remehkan. Islamnya sedangnya lama-lama diremeh-remehkan, akhir itu lama-kelamaan ditinggalkan. Wa ala istighfaf bihi, meremehkan agama tersebut. Fal yahdharil muslim min dzalika ghayatal hadar. Maka seyogyanya seorang muslim harus hati-hati dengan hal tersebut. Wa alaihi aidan an yujanibal ma'asi wal atham. Dan seyogyanya juga seseorang muslim itu, seorang manusia, an yujaniba, harus menjauhi yang namanya ma'asi wal atham. Ma'asi, maksiat dan dosa. Fa innaha tud'ifu al-islam wa tuhinuh. Karena yang namanya maksiat ini bisa melemahkan keislamannya seseorang dan mengedonkan agamanya. Wa tuzalzilu qawaidahu, dan menggoyangkan pondasinya Islam. Kalau misalnya orang Islam itu, ibarat Islam itu punya beberapa pondasi. Kalau orang ini suka maksiat, lama kelamaan pondasinya Islam ini rapuh, goyang. Takutnya keislamannya bisa rubuh. Illa man latafahullahu bilutfihi al-khafi. Wa tuzalzilu qawaiduhu, dan menggoyangkan pondasinya Islam tersebut. Wa tu'arriduhu lis-salbi 'indal maut, dan menjerumuskan dia atau menjadikan dia rawan untuk dicabut keislamannya ketika dia meninggal dunia. Kama waqa'a dzalika wal a'idzu billah likatsirin minal mulabisina laha. Kalau mau ditanyakan fakta, maksudnya buktinya, banyak kata beliau. Terjadi wal a'idzu billah banyak dari kalangan orang mulabisina laha, untuk maksiat. Orang Islam tapi gemar maksiat, gemar berbuat salah, gemar berbuat dosa. Akhir hayatnya wal'idzubillah murtad. Masyaallah al-afwa wal afiyah. Banyak ceritanya semacam itu kata beliau. Ini zamannya beliau Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Ya kira-kira 300 tahun atau 400 tahun yang lalu. Sekitar 300 atau 400 tahun yang lalu. Apalagi zaman sekarang yang sampai ada istilah apa? STMJ. STMJ, apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Loh, katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya sholat itu bisa menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat atau dosa. Apa jawabannya? Padahal dia sholat terus. Makanya SMJ, sholat terus, maksiat jalan. Sholat terus rutin 5 waktu, tapi maksiatnya aktif juga. Katanya sholat bisa menghalangi orang, menjaga seseorang untuk berbuat maksiat. Kok ini enggak? Iya. Yang menjadi pertanyaan, sholatnya gimana? Kalau dia sholatnya genah, khusyuk, memenuhi syarat, rukunnya semua diperhatikan, bisa dipastikan karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipastikan karena ini firman Allah, tidak mungkin salah.
pasti orang tersebut yang gemar sholat dengan benar dan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia dijaga dari hal-hal yang berbau maksiat. Kalau misalnya ada seorang yang rajin sholat maksiatnya jalan, maksiatnya terus, sholatnya tidak mampu untuk menghalangi atau menjaga dia dari kemaksiatan, maka yang perlu dikoreksi itu sholatnya dia, bukan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena firman Allah itu munazzah anil khata' wa nisyan. Gak mungkin salah, pasti benar. Kalau bisa 1.000.000% pasti salah, pasti benar. Baik. Wa fi qoulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma kana aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un ma yadullu 'ala dzalika." Mau dalilnya, kata beliau, mau dalilnya ini dari ayat tersebut. Ayat ini bisa menjadikan argumen atau dalil yang apa yang kita jelaskan tadi. Fata'amalhu, maka renungkanlah. Wa khudh nafsaka bimtithalil awamirillahi ta'ala, paksakan di nafsumu, jiwamu untuk menaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wasina bimaharimih, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa in waqa'ta fi syai'in minha fatub ila Allah Ta'ala minhu. Kalau seumpama kita, sekali lagi, kalau kita ini makhluk yang tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, jangan putus asa, jangan terus berhenti di jalan. Lanjutkan perjalanan dengan cara tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pintu tobat tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang pernah kita bahas di pengajian Ahad, pintu tobat tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali di 2 waktu, di 2 saat, yaitu saat kiamat sughra sama kiamat kubra. Kiamat sughra ketika seseorang itu meninggal, setiap individu, setiap dari kita semuanya bakal mengalami kiamat sughra, yaitu ketika ajal menjemput kita, ketika kita meninggal dunia, itu kiamat. Atau pas kiamat kubra, insyaallah kita tidak akan menjamani menghadiri apa bahasanya, menangi, apa bahasanya menangi, ngalami. Insya Allah kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kiamat kubro. Kenapa? Sekali lagi, karena kiamat kubro ini tidak akan terjadi kecuali atas orang-orang yang sudah full musyrik, full kafir. Karena sebelum hari H, sebelum terjadi kiamat betulan, sebelum terjadinya kiamat betulan, itu tidak ada orang muslim pun, tidak ada seorang yang mukmin di muka bumi ini kecuali diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengirimkan angin yang sepoi-sepoi yang tidak melalui atau melewati seorang yang mukmin kecuali nyabut nyawanya dia. Sampai di bumi ini tidak tersisa kecuali orang kafir, orang musyrik yang tidak mengatakan Allah Allah, baru terjadi kiamat. Loh, Imam Mahdi, Dajjal dan sebagainya, itu bukan kiamat, itu cuman tanda-tanda datangnya hari kiamat. Jadi walaupun Imam Mahdi datang, Dajjal muncul, Nabi Isa turun, Ya'juj Ma'juj muncul, itu semuanya belum kiamat, masih tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu prosesnya masih panjang. Nanti Imam Mahdi datang, Nabi Isa turun, Dajjal muncul, itu semuanya cuman tanda kiamat, belum kiamat. Setelah semuanya selesai baru muncul yang kiamat. Taib. Fatub ilallahi minhu. Wahdhar kullal hadar minal israr alaih. Jangan sampai kita al-israr alaih, terus-terusan continue sama suatu amalan maksiat. Walaupun amalan maksiat itu dosa kecil. Kenapa? Katanya ulama, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada kategori, tidak dikategorikan dosa itu sebagai dosa kecil lagi kalau ditumpuk-tumpuk terus. Gak apa-apa, dosa cilik kan, gak kudu dosa gede. Jangan lihat besar kecilnya. Kalau kecil, ketemu kecil terus akhirnya itu jadi dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dikategorikan dosa besar kalau dibarengi dengan taubat.
seseorang misalnya ajarna wa iyyakum pernah melakukan satu hal dosa besar, tapi dia barengi dengan taubat, maka insya Allah dosanya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Busiri mengatakan apa? Ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufranikal lamami. Wahai nafs, jangan sekali-kali engkau putus asa karena suatu kesalahan yang azumat, yang membukit, yang menumpuk banyak. Kenapa? Innal kaba'ira fil ghufranikal lamami. Karena suatu dosa yang besar itu kalau disandingkan dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, kalamami, kayak dosa-dosa kecil. Jadi mau dosa besar, dosa kecil, di hadapan maghfirah Allah Subhanahu wa taala sama, gampang untuk menghapusnya. Yang penting kita mau untuk tobat, minta sama Allah maghfirah. Makanya Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Baik. Wala tazalu sa'ilan minallahi husnal khatimah, dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditutup ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Waqad balagana anna syaitan la'anahullah. Kita pernah mendengarkan riwayat cerita bahwasanya yang namanya setan yaqul, dia berkata, qasama dhahri alladhi yas'alullaha ta'ala husnal khatimah. Orang yang memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta husnul khatimah, itu seakan-akan qasama dhahri, mecahkan atau matahkan punggungku. Wis ngoyo-ngoyo, sudah kerja keras, banting tulang, jungkir balik untuk menyesatkan orang, kemudian orang tersebut doa sama Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Jadi usaha dia selama ini sia-sia, koyok boyoke di jeguk sampai remuk, ngeremukno punggungku, wis ngoyo, tahu ngono. Kalau misalnya dia beneran ditutup ajalnya dalam keadaan husnul khatimah, usaha setan selama itu sia-sia. Ero ngono kan golek sing liya jarine setan. Nek tahu dia bakalan mati dalam keadaan husnul khatimah, lapo nguyo, lapo ngoyo, nguyu. Itu katanya setan. Baik. Aku berkata, katanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, mata yu'jab hadza bi amalihi akhafu an qad fatin. Mata yu'jab hadza bi amalihi akhafu an qad fatin. Nyambungnya kemana ini? Wallahu a'lam. Ini maksudnya beliau nyambungnya mana? Wala yazalu sa'ilan minallahi husnul khatimah wa qad balagana anna asy-syaitana la'anahu Allah yaqulu qasama dhahri alladhi yas'alu Allah ta'ala husnul khatimah. Aqulu mata yujab hadha bi 'amalihi akhafu an qad fatin. Wallahu a'lam. Baik. Wa aktsar minal hamdi wa syukri lillah ala ni'matil Islam, dan perbanyak. Ini yang sering kita kaji. Kita seyogyanya kita patut sering bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, syukur dan memuji hamd sama Allah Subhanahu wa taala ala nikmatil Islam, atas kenikmatan yang amat besar, yaitu kenikmatan Islam. Kalau tidak salah pernah tak ceritakan, ada orang yang berangkat ke Arafah yang mengatakan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihan ni'mah. Itu pernah Anda bawa di pengajian kan? Mungkin ada yang belum dengar. Ada satu cerita orang berangkat di padang Arafah, padang mahsyar, padang Arafah, berangkat haji. Waktu di padang Arafah, dia lihat umat Islam ini satu seragam, pakai pakaian ihram semua. Mau yang laki pakaian ihram putih, yang perempuan pakai pakaian ihramnya mereka. Kemudian kumpul di satu tempat, padang Arafah. Semuanya beribadah, semuanya tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tersentuh hatinya. Hatinya tersentuh. Akhirnya itu dia mengucapkan alhamdulillah ana ini termasuk dari orang Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihan ni'mah. Alhamdulillah ana diberikan anugerah yang amat besar berupa kenikmatan Islam. Aku diberikan anugerah berupa Islam, kata dia. Wa kafa bihan ni'mah. Dan bagiku cukup
Kenikmatan ini suatu kenikmatan yang cukup bagiku. Walaupun tidak dikasih nikmat-nikmat yang lain, cukup bagiku dikasih Islam. Gak dikasih dunia apapun itu, yang penting aku sudah dikasih Islam, aku merasa cukup. Selesai ibadah haji, pulang ke daerahnya, dia melakukan aktivitas sehari-hari biasa. Sampai subhanallah di tahun yang berikutnya dia ditakdirkan berangkat haji lagi. Subhanallah, waktu di padang Arafah lagi, dia melihat nuansa yang sama di tahun yang lalu. Sekali lagi dia tersentuh hatinya. Ya Allah, orang Islam, kompaknya orang Islam, indahnya orang lihat orang tadarruk, ini ibadah, ini doa, ini zikir, ini nangis, ini senang lihatnya, tersentuh hatinya. Sekali lagi dia pengen mengucapkan apa yang dia ucapkan di tahun yang lalu, yaitu alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihan ni'mah. Pengen mengucapkan kalimat itu, doa itu lagi. Ketika dia mengatakan alhamdulillah ala ni'matil Islam, ditepuk dari belakang. Ditepuk sama orang. Give, uskut, diam, stop. Katanya orang yang di belakang. Kaget dia. Ditoleh. Siapa ini? Tolong jangan diteruskan kalimatnya. Kalimatnya sampean jangan teruskan lagi. Kenapa? Iya. Kalimatnya sampean yang tahun lalu sampean ucapkan, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihan ni'mah ini, itu malaikat sampai sekarang belum selesai nulis ganjarane. Ojo ditambahi lagi. Stop dhisik. Sing tahun lalu itu malaikat belum selesai nulis pahalanya setahun penuh sampai Arafah lagi, sampai ketemu Arafah lagi, cuman gara-gara satu kalimat alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihan ni'mah. Cuman didasari dengan hati yang ikhlas, hati yang khusyuk, dia mengatakan jadi dari itu benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam dia mengatakan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihan ni'mah. Makanya ganjarannya setahun penuh itu malaikat belum selesai nulisnya. Ala kulli hal, makanya di sini wa aktsir minal hamd wa syukrillah ala ni'matil Islam. Kita patut banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala ni'matil Islam, ala ni'matil Islam. Fa innaha a'dhamun ni'am wa akbaruha. Karena yang namanya kenikmatan Islam ini sebagai nikmat yang paling agung, yang paling besar. Fa innallaha law a'ta dunya bihadzafiriha 'abdan. Kalau misalnya Allah mau memberikan dunia bihadzafiriha seluruhnya, abdan kepada seorang hamba, wa mana'hul Islam, tapi enggak dikasih Islam, dunia ini semuanya punya dia, dunia semuanya punya dia, tapi tidak diberikan suatu kenikmatan yang namanya Islam, lakana dzalika wabalan alaih, bencana baginya. Wabal yakni musibah. Dunia saisinya punya dia sudah. Siapa yang punya dunia saisinya? Tidak ada yang punya dunia saisinya. Orang yang paling kaya sedunia siapa? Namrud. Siapa? Korun. Enggak. Korun kaya, cuman yang punya dunia ini, yang menguasai dunia siapa? Kalau Korun kaya, yang maksud anak yang menguasai dunia ini. Ada 4 orang yang menguasai dunia, menguasai separuh dunia. Itu pun 4 orang ini di sejarah ditulis, dikatakan ada 4 orang yang menguasai separuh dunia, tidak menguasai seluruh dunia. 2 orang dari golongan muslim, 2 orang dari golongan kafir. 2 orang dari golongan muslim, 2 orang dari golongan kafir. Yang menguasai setengah dunia, bukan seluruh dunia. Padahal sudah wah ini setengah dunia loh ini, bukan seluruh, masih belum seluruh dunia. Itu sudah raja yang Siapa yang dari golongan Islam? Hah? Dzulqarnain sama Allah Ta'ala. Satu lagi? Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala. Ala nabiyina wa alaihi wasallam. Nabi Sulaiman sama Dzulqarnain. 2 orang muslim ini yang menguasai setengah dunia. 2 lagi dari golongan kafir. Lupa namanya. Kalau tidak salah Namrud.
ada dua lagi ya, dari orang kafir, anu lupa namanya, nggak penting juga. Ala kulli hal, taib. Lupa. Yang dua dari non muslim itu lupa. Taib. Kalau misalnya ada orang dikasih seluruh dunia ini punya dia semua. Semua sak dunia ini punya, apa yang ada dalamnya semuanya punya dia. Tapi tidak dikasih kenikmatan Islam, percuma. Tidak bakalan manfaat. Karena hal itu akan menjadi wabal alaihi, musibah alaihi. Kemudian kata beliau, walau a'tahul Islam wa mana'ahud dunya lam yadurruhu dzalik. Tapi kalau sebaliknya, dikasih Islam tapi tidak dikasih dunia sama sekali, la yadurruhu dzalik. Tidak bakalan binasa dia. Maksudnya walaupun sengsara di dunia, gak duwe apa-apa, belas. Tapi dia Islam. Hidup di dunia berapa lama? Ya, dia 50 tahun hidup tidak punya apa-apa. Ya sudah. Tapi dia punya Islam. Insyaallah dia bakalan bahagia nanti di akhirat. Makanya dibilang orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Semakin kayanya orang, semakin terlambat masuk surga katanya. Kenapa? Karena ada jeda untuk dihisap. Nek wong miskin, semakin miskin dia, tidak ada yang dihisap. Ada apa? Berangkat mau hisap apa? Anak tidak punya apa-apa ya Allah. Ente punya kambing? Tidak punya. Punya sapi? Tidak punya. Punya rumahnya, tidak punya apa-apa, ya sudah, gak anak sing dihisap, masuk. Orang kaya, sampean punya ini, dari mana uangnya? Sampean punya kambing, berapa? 40, 40, dari mana itu uang dapat ini? Dari mana ini? Terus 40 itu nanti sampean kemanakan? Zakatnya sampean dihitung, semua dihitung, akhir itu terlambat. Banyak ceritanya tentang, tapi dengan catatan, dengan syarat. Makanya ada hadits yang mengatakan orang fukara itu lebih dahulu masuk surga daripada agniya sekian ratus tahun lebih dulu. Tapi dengan catatan, apakah semua orang fakir? Enggak. Orang fakir yang punya kesabaran. Tapi nek wis melarat tapi gak sabar, ya sengsara ping loro, wis jatuh ketiba pot. Ala kulli hal. Baik. Li'annal awwal yamutu fayasil nar. Kenapa? Karena orang yang pertama yang punya dunia seisinya tapi dia tidak punya Islam, dia bakalan mati. Ketika dia mati sudah, dunia tidak mengikut. Ketika dia mati nanti dipindahkan kepada neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Sedangkan wahadza tsani, sedangkan yang kedua yamutu fayasil ilal jannah. Dia bakalan mati kemudian bakalan digiring kepada surga. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanyakan? Allah ya karim ya Rabbi. Baik. Meninggalkan suatu ketaatan atau mengamalkan suatu perbuatan dosa, mana yang lebih parah konsekuensinya? Kalau masalah ana pribadi ya, kalau ini jawaban pribadi. Kalau ana pribadi, masalah dosa atau pahala itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang menjadi apa yang lebih parah, yang mana yang lebih parah tergantung tingkat apa istilahnya, peremehannya dia. Kalau dia meremehkan meremehkan sesuatu, misalnya gak apa-apa gak sembahyang. Nah, ini hati-hati. Kadang guyon-guyon, tapi guyon yang menjerumuskan itu bahaya. Sembahyang, wis kakan ganjaran, apa sembahyang meneh? Itu bahaya. Itu kalam kufri. Kenapa? Ingkar syai' yang maklum minad din bid-darurah dianggap tidak wajib, itu bisa menjerumuskan seorang kepada kekufuran, waliyadzubillah. Nah, sekarang mana yang lebih parah? Sekarang kalau di qawaid fiqhiyah ada istilah jalb masalih sama darul mafasid. Mana yang lebih muqaddam antara jalb masalih atau darul mafasid? Itu jadi kalau tidak salah ada khilaf.
Ini bukan masalah ibadah ya, wallahu alam kalau masalah ibadah. Cuman dalam kaidah fikhiyah, mana yang lebih didahulukan? Jalbul masalih, nyari keuntungan, atau darul mafasid, atau mencegah dari kenegatifan. Maksudnya gini, apa ya contohnya ya? Lebih baik mana? Ana ndak ganggu orang. Ana ndak ganggu orang, lebih baik mana? Ana ndak ganggu orang atau ana rajin ibadah. Ya Pak ya. Ana rajin puasa Senin Kemis, rajin apalan. Nah, ini contoh gampangannya. Rajin apalan tok. Selain kewajiban ya, kita tidak ngomong kewajiban. Misalnya kewajiban pondok, yang penting sholat 5 waktu, jamaah, yang penting apalan sehari minimal 3 bait. Tidak mewajibkan, misalnya tidak mewajibkan untuk ngapalkan apa istilahnya? Tidak wajibkan untuk ngapalkan minhaj. Dari pondok tidak wajibkan ngapalkan minhaj. Lebih baik mana? Anar melakukan suatu yang tidak diwajibkan sama pondok, suatu hal positif yang tidak diwajibkan sama pondok, misalnya kalau sing ngapalno gampang. Gak ada yang ngapalkan nasoi dunia ya. Pondok nyuruh ndak, wis tak apalno ae. Ini hal positif. Lebih baik mana? Anak ngapalkan ini tapi sering godo sohibnya. Sering hazak sohibnya, temannya sering diganggu, sering dihaza, sering diilokno sampai sumpek dan lain sebagainya. Lebih baik mana? Lebih baik anak ndak ngapalkan dan ndak ganggu orang, atau anak ngapalkan tapi plus ganggu orang. Nah itu yang kaidah fikih tadi. Jalbul masalih muqaddam atau darul mafasid. Anak ndak ganggu orang, darul mafasid, mencegah dari kenegatifan. Lebih baik atau anak jalbul masalih, nyari suatu hal positif. Kalau bisa ngapalkan ini tanpa harus mengganggu orang, bagus, top, nomor 1. Nomor 2-nya jangan ganggu orang. Nomor 3-nya ngapalkan tapi ganggu orang. Nomor 4-nya wis dak ngapalkan ganggu orang. Tapi 3, 4 ini kalau bisa dikasih jeda antara 2 sama 3 ini kasih jeda yang jauh. Kenapa? Karena di riwayat hadis kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, paling tidak kita menjaga diri kita supaya tidak ganggu orang lain. Bisa ngasih manfaat ke dia? Oh tidak bisa. Ya sudah, minimal jangan ganggu. Al-muslim man salim al-muslimuna min yadihi min lisani wa yadihi. Orang Islam yang sejati itu yang orang Islam yang lain selamat dari kebusukan lidahnya, mulutnya dan tangannya. Gak nyanyil. Apalagi kalau sesama santri ojo nyanyil, gudo sana sini, akhirnya tuh koncone sumpek gak betah ini gara-gara apa bahasanya lambe turah atau lemes lamis, mulutnya nyanyil kayak ojo kayak apa reng bebini monjana medu lagi. Kalau orang perempuan cerewet wajar, tapi kalau laki cerewet itu perlu diperiksa bener apa enggak lakinya. Allahu alam. Ada pertanyaan? Ini aslinya kurang 10 menit, cuman Ana ada perlu. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Allahu a'lam. Fatihah ala hadrat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallam amin. Thumma ila ma dzakarnahum wa anna Allah yaghfiru lahum warhamhum wa yujibna wa yanfa'uhum sallallahu alaihi wa sallam akhir bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم احق الفاتحة وسر الفاتحة وسر من نزلت على الفاتحة أنت تقبل منا إنك تسمع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم واغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة